Aku duduk diam di pinggir jalan sambil menatap layar ponsel yang dari tadi tidak ada balasan darinya. Padahal tadi siang Rafka masih bilang kangen, masih bilang cuma aku yang dia sayang. Tapi sekarang, dia menghilang lagi seperti biasa. Bodohnya, aku selalu nungguin dia. Masih nunggu chat dari cowok brengsek itu. Aku menoleh pelan. Kinan berdiri di depanku sambil membawa 2 minuman dingin. Cowok itu lalu duduk di sebelahku tanpa izin, seperti biasanya. Bukan urusanmu. Jawabku pelan. Kalau bukan urusanku, kenapa tiap kamu nangis gara-gara dia aku yang selalu nemenin? Aku langsung diam. Kinan menyerahkan minuman itu padaku. Aku serius nggak ngerti sama kamu. Dia jelas-jelas nggak pernah nganggap kamu sepenting itu. Aku menahan kesal. Kamu nggak ngerti. Nggak ngerti? Kinan tertawa kecil pahit. Aku ngerti banget malah. Belum sempat aku menjawab, ponselku tiba-tiba berbunyi. Story baru dari Rafka muncul di layar. Dan detik itu juga dadaku terasa jatuh. Rafka sedang bersama perempuan lain. Mereka tertawa dekat sekali, bahkan perempuan itu menyender di bahunya. Tanganku langsung gemetar mematikan layar. Kinan yang melihat wajahku langsung menghela nafas panjang. Dia lagi. Aku menunduk sambil tertawa kecil menahan malu. Aku capek jati bodoh. Suasana mendadak hening. Hanya suara kendaraan malam yang terdengar samar. Lalu Kinan bicara pelan. Kalau aku jati dia, aku nggak bakal bikin kamu sesakit ini. Aku menoleh pelan. Tatapan Kinan berbeda malam itu. Tidak bercanda. Tidak jahil seperti biasanya. Serius. Dan anehnya, tatapan itu membuat jantungku berdebar. Aku capek lihat kamu ngejar orang yang bahkan gak pernah takut kehilangan. Kamu, katanya lirih. Padahal ada orang yang diam-diam suka sama kamu dari dulu. Aku membeku. Apa? Kinan tersenyum kecil, tapi matanya terlihat gugup. Iya, aku suka sama kamu. Aku langsung kehilangan kata-kata. Selama ini Kinan selalu ada. Aku nggak tahu kenapa dadaku terasa makin sesak setelah mendengar pengakuannya. Kinan cuma diam di sampingku sambil menatap jalanan depan. Seolah setelah mengatakan semuanya, dia nggak berharap apa-apa lagi dariku. Sedangkan aku justru bingung menghadapi perasaan sendiri. Aku nggak minta kamu jawab sekarang, katanya pelan. Aku cuma capak pura-pura biasa aja. Aku menunduk menatap kaleng minuman di tanganku. Jemariku dingin. Selama ini, suaraku pelan, kamu beneran suka sama aku? Kinan tertawa kecil. Kalau nggak suka, ngapain aku selalu datang tiap kamu nangis gara-gara cowok lain? Aku langsung terdiam. Dan anehnya, semua kenangan kecil mulai terlintas di kepalaku. Kinan yang diam-diam menjemputku waktu hujan. Kinan yang selalu hafal makanan favoritku. Kinan yang marah tiap aku disakitin Rafka. Hal-hal kecil yang dulu kuanggap biasa, sekarang terasa berbeda. Ponselku tiba-tiba bergetar lagi. Nama Rafka muncul di layar. Aku menatapnya beberapa detik tanpa bergerak. Biasanya aku pasti langsung panik dan buru-buru membalas. Tapi malam ini berbeda. Angkat aja, ucap Kinan sambil tersenyum tipis meski matanya terlihat kecewa. Siapa tahu dia nyariin kamu. Aku menggigit bibir pelan. Lalu, untuk pertama kalinya, aku mematikan panggilan itu. Kinan terlihat sedikit terkejut. Tumben, aku tertawa kecil pahit. Aku capek, hening sesaat. Lalu tanpa sadar aku berkata pelan. Selama ini aku terlalu sibuk ngejar orang yang gak pasti ya. Kinan menatapku lama sebelum menjawab, karena kamu berharap dia bisa berubah. Aku bodoh ya? Enggak. Kinan menggelang pelan. Kamu cuma terlalu tulus. Kalimat itu membuat mataku terasa panas. Aku buru-buru menunduk supaya dia nggak lihat aku hampir nangis lagi. Tapi tiba-tiba, Kinan menarik pelan tanganku. Jantungku langsung berdetak cepat. Tangannya hangat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. Bukan kupu-kupu berisik seperti saat bersama Rafka, tapi rasa nyaman yang pelan-pelan masuk ke hati. Aku menatap Kinan lama. Cowok yang selama ini selalu ada di dekatku. Cowok yang tidak pernah kupilih, tapi selalu memilih bertahan untukku. Dan malam itu, entah kenapa, aku mulai takut kehilangan dia. Aku tersenyum kecil sambil menatap Kinan yang sedang berjalan di sampingku. Tangannya menggenggam tanganku erat, seolah takut kehilangan lagi. Dan lucunya,
Sekarang justru aku yang gak mau jauh darinya. Dulu aku pikir cinta harus penuh perjuangan sampai menangis setiap malam. Ternyata aku salah. Cinta yang benar justru membuatku merasa tenang, dihargai, dan tidak perlu memohon untuk dipilih. Aku pernah mengejar orang yang salah terlalu lama. Tapi untungnya, orang yang tepat masih mau menungguku sadar.